Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin rahimatullah, marilah kita mulai pada pagi hari ini mengkaji ilmu, yang mana sebaik-baik orang adalah mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Marilah pada pagi hari ini kita di awal pagi, di awal hari, kita mulai mempelajari ilmu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman kita. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36. Wala tadfu ma laisa laka bi ilmun, dan jangan sekali-kali kamu melaksanakan suatu amalan yang mana kamu tidak mengerti dalilnya. Oleh sebab itu kita sholat, kita puasa mengikuti sholatnya Rasulullah, kita berpuasa mengikuti puasanya Rasulullah. Dengan demikian tausiah seperti pada pagi hari ini adalah sangat kita perlukan untuk mendapatkan thalabul ilmi, untuk mendapatkan tausiah, yang mana tausiah diterima oleh telinga kita. Demikian juga perilaku rukuk sujud yang bisa kita pelajari, bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat, bagaimana Rasulullah juga melaksanakan ibadah puasa, itu menjadi tuntunan yang kita ikuti. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu nanti pada dasarnya akan dimintai pertanggungan jawab. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita pandai-pandai introspeksi diri, muhasabah. Di bulan Ramadan ini kita akan selalu memperbaiki diri, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita. Kita mau mengkaji, kita mau mempelajari kitab suci kita, kemudian kita memahami dan mewujudkan dalam perilaku kehidupan kita. Sehingga dengan demikian apabila kita mempelajari Al-Quran yang menjadi kitab suci kita, kemudian kita memahami bahkan mendiskusikan apabila perlu didiskusikan, dengan demikian pemahaman itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian insya Allah perilaku kita keseharian berjalan di atas petunjuk. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, semua atas petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Dengan kita mempelajari Al-Quran, insya Allah jalan menjadi terang benderang. Pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah pada pagi hari ini kita muhasabah, mengintrospeksi diri. Setelah kita beberapa hari berpuasa ini bisa mengevaluasi diri kita, apakah perilaku kita menambah amal ibadah kita, apa bahkan sebaliknya ucapan kita, perilaku kita malah mengurangi nilai puasa kita. Perlulah diketahui bahwa di bulan puasa ini kita supaya menjaga makan dan minum, menahan makan dan minum, demikian juga menjaga ucapan kita, jangan sampai rasan-rasan, jangan sampai membicarakan aibnya orang lain. Dengan demikian insya Allah
Kalau kita bisa menghindari itu semua, maka nilai puasa akan kita dapatkan. Kita tahu bahwa apa yang kita kaji selama ini, apa yang kita lakukan selama ini, insya Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ayat yang lain, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah nusukku, hidupku, semuanya untuk Allah semesta alam. Oleh sebab itu, dari ayat tersebut, marilah kita mengkaji diri sendiri, introspeksi diri. Memang dalam sehari semalam, kita sebagai umat Islam melaksanakan kewajiban sholat. Sholat bisa dilakukan sendiri, bahkan sebaik-baiknya dilakukan secara berjamaah. Sehingga perilaku sholat bisa dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu, kadang-kadang kalau kita tidak lillah, maka bisa lil manusia. Sehingga dengan demikian, ibadah sholat kita riya, tidak lillah. Maka kita tidak akan mendapatkan nilai sholat kita. Demikian juga sholat-sholat sunnah misalnya, apalagi di bulan Ramadan ini, di malam hari kita melaksanakan jamaah taraweh di masjid-masjid. Hal ini perjalanan kita dari rumah ke masjid akan dilihat oleh orang, kemudian di masjid kita melaksanakan sholat ngisa, kemudian diteruskan sholat taraweh dilihat orang. Maka kalau tidak lillahi rabbil alamin, maka ibadah taraweh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mengajak supaya kita introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan ibadah di bulan puasa ini, apakah sudah sesuai, sudah menambah ketakwaan kita, menambah nilai puasa kita, apakah bahkan mengurangi nilai puasa kita. Demikian juga ibadah nusuk. Ibadah nusuk ini berarti adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan memotong binatang ternak. Sebagai contoh, ada saudara ibu atau istri kita melahirkan anak, kalau laki-laki nanti menyembelih kambing 2, kalau perempuan menyembelih kambing 1 di hari yang ke-7. Ibadah nusuk, ya. Jadi pendekatan diri kepada Allah dengan cara memotong binatang ternak itu jangan sampai li manusia, tetapi lillahi, kepada Allah. Sehingga dengan demikian ibadah nusuk yang kita lakukan betul-betul dapat mendapatkan nilai pahala dari Allah dan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ibadah nusuk yang kedua, Idul Kurban. Pada beberapa bulan yang akan datang juga kita menghadapi bulan kurban, yang mana bulan kurban juga kita memotong binatang kurban. Sehingga dengan demikian ibadah nusuk kita yang kita lakukan jangan sampai tidak mendapatkan nilai sama sekali. Bagaimana supaya mendapatkan nilai? Maka ibadah nusuk itu supaya kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain sholatku, ibadah nusukku, kemudian hidup, aktivitas hidup keseharian kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, insya Allah ya, kegiatan kita dari pagi, siang, sore, bahkan malam kita gunakan untuk fisabilillah. Jangan sampai kita gunakan di jalan-jalan yang lain. Insya Allah, Allah memberikan nikmat kepada diri kita, bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan, bisa berupa waktu yang longgar. Maka pandai-pandailah kita menggunakan harta yang kita terima dari Allah, dibelanjakan di jalan Allah untuk pendirian masjid, untuk renovasi masjid, untuk pembuatan pondok pesantren dan lain-lain sebagainya. Karena pada dasarnya
harta yang kita belanjakan di jalan Allah, nanti kita akan memanen hasilnya. Akan tetapi kalau harta tidak dibelanjakan di jalan Allah, maka harta itu akan dikalungkan pada leher kita di akhirat nanti. Pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, marilah kita pandai-pandai meningkatkan ketakwaan kita. Kita pandai-pandai introspeksi diri, sehingga dengan demikian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengevaluasi diri apa yang sudah kita perbuat, baik dalam perilaku, baik dalam kata-kata. Lebih-lebih kita introspeksi diri pada bulan Ramadan ini, sehingga dengan demikian bulan yang penuh berkah ini betul-betul bulan yang memberikan rahmat pada diri kita. Pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan hari ini saya menyerukan diri pada diri saya sendiri maupun kepada pemirsa seluruhnya. Kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita bicarakan, jangan sampai mengurangi nilai puasa di bulan Ramadan ini. Kita berusaha, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dapat menambah berat pahala kita. Kemudian tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.